Oke, kita mulai ya. Ada kabar besar nih dari salah satu industri paling vital di Indonesia, yaitu pertambangan. Aturannya baru aja dirombak besar-besaran loh. Dan ini perubahannya bakal berdampak luas banget dari ekonomi nasional sampai ke daerah-daerah. Yuk, langsung aja kita bedah sama-sama. Nah, ini dia nih wujudnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Dokumen inilah yang jadi kitab suci baru yang mengubah total aturan main pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Tenang, kita nggak akan baca semuanya kok. Kita akan bedah bagian-bagian paling penting dari aturan baru ini, langsung dari sumbernya, biar kita semua paham, apa sih poin-poin utamanya? Oke, jadi pembahasan kita bakal dibagi jadi 5 bagian utama. Pertama, kenapa sih aturannya berubah? Kedua, apa aja aturan main yang baru? Terus, kenapa izin sekarang bisa jadi lebih lama? Keempat, siapa aja yang dapat prioritas? Dan yang terakhir, kita akan coba simpulkan apa artinya ini semua buat kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Kenapa sih pemerintah repot-repot mengubah undang-undang ini? Apa alasannya? Nah, untuk menjawab itu, kita harus intip langsung ke dalam naskah hukumnya. Nah, poin-poin ini bukan karangan loh, ini diambil langsung dari bagian menimbang di dalam undang-undangnya. Jadi ini alasan resminya. Intinya, pemerintah pengen nilai tambah sumber daya alam kita tuh naik. Caranya, lewat hilirisasi atau pengolahan di dalam negeri. Tujuannya jelas, buat kesejahteraan rakyat dan biar ekonomi nasional makin kuat. Nah, kerangka berpikir inilah yang jadi dasar dari semua perubahan yang akan kita bahas. Baik, sekarang kita masuk ke aturan main yang baru. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh perubahan-perubahannya, ada beberapa istilah kunci nih yang wajib kita pahami dulu. Kenapa? Karena istilah-istilah ini tuh fondasi dari keseluruhan undang-undang ini. Pertama, ada IUP atau Izin Usaha Pertambangan. Gampangnya gini deh, anggap aja IUP ini kayak SIM buat para penambang. Menurut pasal 1, ini izin paling dasar yang harus dipegang kalau mau melakukan usaha pertambangan. Nggak punya ini ya nggak bisa beroperasi. Simpel itu. Nah, ini dia nih kata saktinya, hilirisasi. Tolong diingat baik-baik ya, karena konsep ini tuh bisa dibilang jantungnya undang-undang baru ini. Tujuannya apa? Jadi kita nggak cuma ngeruk bahan mentah terus langsung jual gitu aja. Tapi bahan mentah itu harus diolah dulu di dalam negeri, jadi produk yang nilai jualnya jauh lebih tinggi. Bisa dibilang UU ini memang dirancang untuk mendorong bahkan memaksa proses hilirisasi ini terjadi. Dan ini dia salah satu perubahan paling fundamental. Seperti yang tertulis di pasal 35, sekarang sekali lagi, semua izin usaha pertambangan itu ditarik dan jadi wewenangnya pemerintah pusat. Ini pergeseran yang gede banget dibanding sebelumnya. Artinya, ada sentralisasi kewenangan yang sangat kuat dalam pengelolaan tambang kita. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Nah, salah satu perubahan yang paling terasa langsung buat para pelaku usaha adalah soal durasi izin. Dan percayalah, perubahannya ini drastis banget. Coba kita lihat perbandingannya. Ini berdasarkan pasal 47 ya. Kalau cuma nambang mineral logam biasa, izinnya dapat 20 tahun plus kemungkinan perpanjangan. Tapi, nah ini tapinya ya, kalau Anda sekalian bangun fasilitas pengolahan atau dengan kata lain melakukan hilirisasi, izinnya langsung loncat jadi 30 tahun. Dan bukan cuma itu, perpanjangannya pun dijamin. Ini jelas insentif yang super kuat kan? Coba deh perhatikan kata kuncinya, dijamin. Kata ini bukan sembarang kata, ini diambil langsung dari teks hukumnya. Dan kata ini berarti segalanya. Kenapa? Karena ini memberikan kepastian jangka panjang yang luar biasa buat investor yang mau ikut agenda hilirisasi pemerintah. Jadi ini bukan lagi soal mungkin diperpanjang, tapi pasti diperpanjang. Beda banget kan? Oke, sekarang kita sampai di bagian yang kayaknya paling heboh dan paling banyak dibicarain dari UU baru ini. Pertanyaannya, siapa sih yang bakal dapat prioritas untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP? Pertanyaannya simpel ya kan? Tapi jawabannya ini membuka dinamika yang benar-benar baru di industri tambang Indonesia. Jadi, siapa aja nih yang sekarang ada di barisan paling depan? Ini dia daftarnya, sesuai aturan di pasal-pasal baru. Tentu ada pemain lama ya, seperti BUMN dan BUMD. Swasta juga ada, tapi catatannya untuk proyek hilirisasi. Nah, yang menarik adalah ada 2 kategori baru yang muncul dan langsung jadi sorotan. Perguruan tinggi dan, yang paling signifikan, organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dan biar nggak ada keraguan sama sekali, ini kita tampilkan teks aslinya. Di kiri, pasalnya jelas banget menyebutkan organisasi kemasyarakatan keagamaan bisa ditawari WUUP secara prioritas. Lalu di kanan, ada juga prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi. Jadi ini bukan interpretasi atau katanya-katanya ya, ini tertulis hitam di atas putih di dalam undang-undangnya. Oke,
Setelah kita bedah detail-detail tadi, coba deh kita mundur sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih makna strategis di balik semua perubahan ini? Intinya gini, kita lagi menyaksikan sebuah pergeseran yang fundamental. Pertama, kewenangan ditarik ke pusat. Kedua, ada insentif super besar buat siapapun yang mau melakukan pengolahan di dalam negeri. Dan ketiga, sumber daya diarahkan ke kelompok-kelompok yang dianggap strategis secara nasional. Nah, tiga elemen ini saling nyambung dan membentuk arah baru kebijakan pertambangan kita ke depan. Kalau mau disederhanain lagi, logikanya bisa kita lihat dalam 3 langkah simpel. Langkah pertama, pemerintah pusat pegang kendali penuh soal izin. Langkah kedua, kendali itu dipakai buat ngasih gula-gula, yaitu izin yang super panjang dan pasti, buat yang mau bangun industri pengolahan. Dan langkah ketiga, izin-izin prioritas ini diarahkan ke pihak-pihak nasional tertentu. Simpel kan alurnya? Tapi, dari semua ini muncul satu pertanyaan besar yang penting banget. Dengan fokus yang begitu kuat ke percepatan ekonomi dan hilirisasi, gimana nantinya penerapan undang-undang ini bisa menyeimbangkan ambisi besar itu dengan tanggung jawab kita pada lingkungan dan masyarakat? Nah, pertanyaan ini mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini.